Oke, kita lanjutkan topik kita berikutnya, yaitu yang disebut dengan mol. Nah, sebagian ada yang bilang mol itu susah, sebenarnya enggak. Semua itu enggak ada yang susah kalau dipelajari. Nah, jadi yang pertama harus kita ketahui pengertian mol itu sendiri. Mol itu bisa kita artikan sebagai satuan banyaknya partikel atau penyederhanaan dari jumlah partikel. Nah, ini di dalam mol dia itu pasti berhubungan dengan yang namanya suatu ketetapan. Nah, di dalam mol kita mengenal ketetapan yang dilambangkan dengan L besar atau disebut sebagai tetapan Avogadro. Nah, tetapan Avogadro otomatis yang menemukan adalah si Avogadro dengan nilainya sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, jadi kalau ada tulisannya 1 mol unsur, pada dasarnya itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Karena dia itu unsur itu kan tunggal, atom itu tunggal. Kemudian kalau 1 mol senyawa itu dasarnya sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, jadi yang di belakangnya satuan ini kita tuliskan sesuai dengan apa permintaannya. Yang di depannya itu unsur atau senyawa. Nah, dari sini kita bisa dapat rumus, yaitu tentang jumlah partikel sesuai dengan pengertiannya. Berarti jumlah partikel sama dengan mol dikali dengan L besar. Nah, mol tadi atau mol zat itu sendiri sama dengan perbandingan dari si jumlah partikel dibagi dengan L. Oke, masuk ke contoh. Misal contoh yang paling sederhana dulu. Dia tanya berapa jumlah atom besi yang terdapat dalam 4 mol serbuk besi. Nah, ini kalau dari soal bisa kita ketahui berarti yang dia minta adalah tentang si besi. Besi itu apa? Atom. Berarti dia sendiri kan? Tunggal. Nah, berarti tulis jumlah. Nah, ini jawab dulu, tulis sebelahnya ya. Jawab. Nah, jumlah dari atom besi simbol kimianya adalah Fe, berarti jumlah atom Fe sama dengan mol dari si Fe dikali dengan L. Berarti tadi katanya molnya adalah 4, berarti 4 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Karena dia atom sendiri, maka di belakangnya kita tulis atom. Nah, hasil pengalinya ini sejumlah
24,08 kali 10 pangkat 23. Nah, kalau mau disederhanain berarti jadi 2,408 kali 10 pangkat 24 atom. Nah, ini dia contoh sederhana untuk yang paling dasar. Nah, kalau muncul lagi soal misalnya berapa jumlah molekul H2O yang terdapat dalam 0,2 mol air. Nah, ini yang pertama. Terus di kelanjutannya katanya berapa jumlah atom H dan O masing-masing baru satu lagi berapa jumlah atom keseluruhan. Nah, jawab. Nah, ini cara sama, hanya mungkin pertanyaannya lebih banyak, jadi harus ditulis lebih lengkap. Nah, bisa kita tulis jumlah, untuk jawabannya ya, jumlah molekul H2O sama dengan, berarti seperti tadi, mol dari si H2O kali dengan L, sama dengan. Nah, molnya adalah 0,2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, katanya di sini molekul, di sebelah kiri tadi berarti satuannya adalah molekul. Nah, sama dengan hasil perhitungan 1,204 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, ini terjawab untuk pertanyaan yang pertama. Nah, katanya jumlah atom H dan O masing-masing. Berarti di dalam satu molekul H2O ada 2 atom H dan 1 atom O. Nah, bisa kita tulis jumlah atom H sama dengan, nah katanya di dalam H2O ini, nah bisa lihat ada 2 atom H-nya, berarti langsung 2 kali jumlah molekul H2O, karena kan dia di dalam H2O yang sudah kita cari tadi yang ini. Berarti bisa kita tulis 2 kali 1,204 kali 10 pangkat 23. Nah, ini jadi atom. Nah, karena dia untuk atom H sama dengan 2,408 kali 10 pangkat 23 atom. Nah, kalau untuk jumlah atom O, oke, tulis jumlah atom O. Nah, atom O di dalam H2O itu jumlahnya ada 1. Berarti kita tinggal tulis 1 kali jumlah molekul H2O. Berarti 1 dikali dengan 1,204 kali 10 pangkat 23. Nah, di sini atom. Karena kan dia mintanya ini di sebelah kiri atom, berarti sama dengan 1,204 kali 10 pangkat 23 atom. Oke, sekarang pertanyaan terakhir kata dia adalah jumlah atom keseluruhan. Nah, karena jumlah atom keseluruhan berarti kan jumlah atom H dan jumlah atom O. Berarti tulis jumlah atom H tambah jumlah atom O. Berarti 2,408 kali 10 pangkat 23 tambah
1,204 kali 10 pangkat 23. Nah, di belakangnya tetap atom. Ini bisa dijumlah karena jumlah pangkatnya sama, 10 pangkat 23 dan 10 pangkat 23. Berarti sama dengan 3,612 kali 10 pangkat 23 atom. Nah, oke, inilah caranya untuk mencari yang pertama, yaitu hubungan si mol dengan jumlah partikel sesuai dengan jumlah atom-atomnya yang ingin kita cari. Oke, silahkan dipahami.